Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam terpaplah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Sesuai dalam RPP kita, rencana pembelajaran kita, yang mana di minggu kemarin kita itu ada menyebutkan yaitu tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sabar. Jadi anak-anak Bapak sekalian, Bapak sangat mengharapkan setiap kita pembelajaran sabar ini anak-anak Bapak bisa untuk memahami apa itu sabar. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 potongan ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi anak-anak Bapak sekalian, yang dinamakan bersabar itu bukan berarti pas orang mencari masalah dengan kita bersabar. Itu bukan berarti dalam dikategorikan itu orang bersabar. Jadi bersabar maksudnya ini yaitu untuk anak-anak Bapak sekalian, bersabar menghadapi masalah. Yang kedua, bersabar menghadapi ujian. Yang ketiga, bersabar dengan keadaan. Banyak istilah-istilah sabar ini. Jadi apa itu sabar? Yaitu suatu pengendalian emosi yang mana supaya tidak terjadi konflik ataupun sehingga tidak terjadi perpecah belahan antara dua belah pihak. Jadi bersabar ini pertama berkaitan dengan konflik, yang kedua tentang perpecahan antara dua belah pihak. Jadi sabar ini sabar ini berguna bagi kita selaku kita umat Islam. Jadi anak-anak Bapak sekalian harus bisa memahami apa itu sabar. Karena banyak orang-orang bersabar, cuman dia itu berbilang seperti ini. Sabar itu ada batasnya. Bukan berarti sabar itu ada batasnya. Kita tengok Nabi SAW, dia bersabar untuk menegakkan kalimat tauhid. Berapa perjuangan beliau di dalam menegakkan kalimat tauhid. Sabar beliau tidak bisa kita bayangkan. Kalau beda dengan kita untuk sekarang ini, di akhir zaman ini, sabar itu mungkin memang ada batasnya. Cuman kalau dapat, jangan diluapkan, cukup dipendam. Karena orang-orang sabar ini dekat selalu dengan Tuhan. Di sini jenis sabar itu ada dua, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Jadi maksudnya ini sabar menghadapi musibah ketika kita dicontohkan saja seperti ini, ketika ada gempa rumah kita runtuh. Di situ kita akan diuji kesabaran kita. Misalnya kita tidak bersabar, mungkin bisa jadi kita itu mengalami pingsan atau histeris. Karena itulah Allah akan memberikan kepada umatnya suatu masalah, yaitu di batas wajarnya. Kemungkinan Allah memberikan kita itu ujian itu sesuai dengan kesanggupan kita. Cuman bagaimana kita untuk menyikapinya. Yang kedua itu supaya kita itu tidak bermaksiat. Jadi kita itu selaku umat muslim, anak-anak Bapak sekalian, bersabar dalam maksiatnya. Contohnya kita ini masih sekolah SMP ya, anak-anak Bapak, dilarang oleh orang tua kita itu ngerokok. Jadi di situ kita bersabar. Karena apa? Mengerokok itu yang dilarang oleh orang tua kita itu dengan gimana tuh? Itu demi kesehatan kita. Jadi di situ kita tuh harus bersabar karena itu maksiat. Yang kedua itu kayak banyak sekarang ini minum-minuman yang memabukkan. Di situ kita harus bisa untuk menahan diri untuk bagaimana kita tuh tidak minum. Situ ujiannya. Kayak berjudi. Kayak sekarang ini lagi hits domino. Jadi di situ kita harus juga bersabar supaya tidak terpengaruh untuk bermain
efek domino. Jadi sabar ini sabar dalam menghadapi musibah, yang kedua sabar dalam maksiat, untuk tidak bermaksiat. Jadi sabar ini sangat bermakna, sangat berarti untuk jika kita menghadapi musibah. Seandainya kita sudah memahami apa itu sabar, kita tuh akan bisa untuk menerima apa adanya, karena Allah akan memberikan kepada kita atau ujian kepada kita, pasti kita itu sanggup untuk menghadapinya, karena Allah itu tidak akan pernah memberikan umatnya memberikan ujian di batas kewajarannya. Yang kedua itu maksiat. Maksiat ini banyak, seperti berzina, itu maksiat, itu dosa besar ya. Kayak mabuk-mabukan lah dulu. Jadi dari sekarang anak bapak jangan sampai mabuk-mabukan. Karena apa? Karena sampai dari kecil kita sudah diajarkan dengan minum-minuman keras, itu tidak ada gunanya untuk kita ke depannya. Jadi dari sekarang kita tuh bisa untuk menghentikan minum-minuman keras tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Kalau ada anak-anak bapak sekalian yang kurang mengerti atau kurang paham dengan penjelasan yang tadi, bisa anak-anak bapak tanyakan ke bapak langsung, terserah ketika jam istirahat nanti atau pergi ke rumah bapak juga boleh. Dan yang kedua yaitu sebelum kita pulang otomatis kita itu absen dulu. Jadi bagaimana? Teman-temannya hadir semua? Kalau tidak hadir, alasannya apa? Mungkin dia tuh memberikan pesan kepada teman-teman, anak-anak sekalian. Jadi oh iya ya, nampaknya sudah anak-anak bapak semuanya hadir. Jadi mungkin sekian, terima kasih. Kalau ada penyampaian bapak kurang berkenan di hati ananda sekalian, bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti siap kita pulang sekolah ini langsung pulang, jangan pergi berkelana dulu ya. Seandainya mau berkelana, minta izin kepada orang tuanya dulu, baru pergi main. Karena apa? Yang ditakutkan nanti ketika ada yang tidak diinginkan, orang tua tidak tahu. Mungkin sekian, terima kasih.